Itu sebetulnya apa yang disampaikan Iya. Pak Tom kepada Mas Anies pada saat itu ya? Harus tega, ya, harus tega, jangan berkompromi, ya, jangan terlalu emosional atau berbelas kasihan gitu ya kepada saya. Ada perjuangan yang lebih luas, yang lebih penting. Sebetulnya seberapa tingkat kebencian Pak Tom terhadap mereka? Saya tuh pertama nggak pernah ada waktu ya untuk dendam. Jadi Pak Tom ini sebetulnya manusia atau malaikat nih? Jangan-jangan robot. Kira-kira apa langkah Pak Tom ke depannya setelah ini? Terus satu paket dengan Pak Anies, ya jelas. Tidak bisa terpisahkan ya untuk saat ini ya? Itu suara nurani saya, ya. Suka tidak suka, ya. Terasa sekali saya dengan Pak Anies itu seperti yin and yang. Saya tidak akan diam, tidak akan dibungkam gitu ya. Saya akan terus perjuangkan kebenaran dan keadilan. Kira-kira setuju nggak dengan upaya rekonsiliasi, persatuan gitu? Secara etika, ya. Kadang-kadang ada seseorang, dalam hal ini kepala negara, ya, menginisiasi sebuah tindakan yang berniat baik. Secara etika, ya, sulit sekali untuk membalasnya dengan tindakan etika buruk. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad. Dan kali ini ya saya sudah kedatangan tamu spesial ya yang selama 9 bulan terakhir ya, 10 bulan terakhir menjadi perbincangan, menjadi sorotan media ya, yang dimana tokoh ini menjadi kriminalisasi, mendapatkan kriminalisasi secara hukum, dan akhirnya pada tanggal 31 Juli 2025 kemarin ya beliau mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo dan sekarang sudah bebas dari tahanan dan kasusnya juga sudah dihilangkan ya, ditiadakan ya. Selamat datang kembali Pak Tom. Terima kasih Pak Arifin, senang banget bisa kembali di sini. Saya termasuk yang senang juga Pak Tom ya. Pak Tom akhirnya bisa bebas ya, bisa kembali dengan bisa kembali ke rumah, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan kerabat, teman dan sebagainya, dan bertemu kembali di sini di Info A1. Saya kalau nggak salah dulu Pak Tom kesini terakhir tahun 2023 Desember. Ya, pada saat itu Pak Tom sebagai narasumber Info A1 sebagai co-kapten ya, co-kapten Timnas Amin ya pada saat itu. Betul sekali. Lagi Ya. puncak-puncaknya kampanye Pilpres ya. Iya ya. Pada saat itu Pak Tom masih pakai kaos Yang Wakanda No Wakanda More. No More, ya kan, Indonesia Forever. Forever. Ya. Dan saya lihat Pak Tom sekarang sebetulnya sama, ya, rambutnya masih rapi gitu ya, tapi saya lihat agak kurusan dikit ya sekarang ya. Siap. Betul ya? Ya memang sih, turun berapa kilo. Tapi ya syukur seminggu 2 minggu ini bisa istirahat dan mulai memulihkan kesehatan, ya kan, bisa naikin berat badan lagi. Jadi kemarin waktu di tahanan itu sampai berapa kilo Pak turunnya Pak Tom? Sampai 5 kilo tadi itu ya? 5-6 kilo ada ya, sempet turun 5-6 kilo, terus naik lagi, ya kan, terus turun lagi, ya, tapi memang lebih sulit ya, dalam penjara untuk menjaga kondisi badan. Di tahanan ya. Oke. Pak Tom, ini kan kalau dilihat di berbagai kesempatan Pak Tom ya, baik pada saat itu diperiksa di Kejaksaan Agung, ya kan, pada saat di persidangan, ya, Pak Tom ini kan terlihat tetap rapi, ya kan, tetap tersenyum walaupun ada kasus kasus yang istilahnya dilakukan oleh dialami oleh Pak Tom ya. Itu tapi tetap tersenyum, tetap gitu. Jadi kelihatan sekali bahwa Pak Tom ini tegar sekali ya. Padahal ini kan sebetulnya ya kasus, istilahnya kasus, banyak orang mengatakan ini adalah kriminalisasi. Ya, kasusnya Pak Tom ini tidak ada kerugian negara, sebetulnya juga diada-adakan, Betul, tidak ada mens rea pada saat itu, ya, tidak ada, Pak Tom juga tidak mengkayakan diri sendiri dan lain-lain. Tapi Pak Tom kelihatan tegar. Jadi sebetulnya apa yang bisa membuat Pak Tom tegar itu? Pak Arifin, saya memang terasa banget ya, seolah-olah semua tahapan-tahapan hidup saya itu mempersiapkan saya untuk momen ini. Ya, termasuk momen atau saat di mana saya ditersangkakan dan langsung ditahan ya. Jadi mulai dari kebiasaan olahraga sehingga saya punya stamina, ya kan.
atau misalnya karir saya dalam bidang keuangan yang namanya investment banking. Di situ lembur sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi, berhari-hari itu udah biasa. Ya. Jadi sampai ya kesiapan keluarga, ya, ya udah serba siap ya saat saya tiba-tiba ditahan, ya, dimasukkan ke dalam penahanan, dan tentunya heboh ya. Ya syukur seolah-olah saya sudah sangat-sangat dipersiapkan ya, dari berbagai pengalaman hidup dan pengalaman karir. Termasuk juga yang Pak Arifin bilang, ya kebiasaan untuk senantiasa rapi, ya senantiasa well organized ya. Jadi semua saya nyatet dan semua terstruktur. Ya itu memang karakter yang sudah terbangun dari usia remaja sampai kuliah, ya kan, sampai awal-awal karir saya, memang membentuk saya seperti ini gitu ya. Sampai saya bercandakan kemarin, bahkan ciri saya yang nyentrik, ya, seperti saya sangat penyendiri, introvert, ya itu juga rada cocok tuh untuk di sel dalam tahanan atau dalam lapas ya, dalam penjara. Jadi beda misalnya dengan orang yang karakternya sangat gaul, ya kan, sangat ekstrovert, mungkin akan sangat-sangat rindu untuk ke tempat yang ramai dan nongkrong dengan banyak orang ya. Kalau saya kan memang penyendiri. Ya. Jadi begitu Pak Tom itu ditahan, artinya sebetulnya secara fisik segala, secara mental sebetulnya sudah siap ya. Serba siap. Karena Pak Tom begitu masuk ke ranah politik Pak Tom ya. Pak Tom sebetulnya sudah merasa dari awal ya bahwa istilahnya Pak Tom bisa dilakukan apa aja, mengalami apa aja, termasuk ditahan lah, dikriminalisasi dan lain itu sudah ini Pak ya. Sudah menyadari itu ya. Sangat-sangat. Jadi wacana untuk Pak Anies nyapres itu kan sebenarnya udah dari akhir 2022, ya, awal 2023. Ya, karena kebetulan masa jabatan beliau sebagai Gubernur DKI udah selesai di 2022. Ya. Tapi dari awal saya menyadari wah ini bahaya, ini sangat-sangat bahaya. Ya. Kita berseberangan ya, dengan penguasa yang lumayan agresif, ya, dan bisa brutal. Dan masih ada di Instagram saya video yang direkam salah satu staf saya di acara tokoh-tokoh Muhammadiyah di atas panggung sama Wakil Ketua MUI ya, Buya Anwar Abbas. Saya bilang ya demi perjuangan ini saya siap di penjara, siap disiksa, dan bahkan siap dibunuh. Ya, sampai di video itu ada yang Masya Allah. Tapi ya itu feeling saya waktu itu. Ya, saya udah diberikan terlalu banyak rezeki dalam hidup saya. Ya, karir udah baik dan boleh bilang selesai ya, di bidang investasi, di bisnis, keuangan. Anak-anak saya udah besar. Ya, istri saya, keluarganya cukup berada. Jadi saya nggak usah khawatir nasib anak saya ya, secara keuangan dan sebagainya. Jadi ya memang terasa sekali bahwa nasib saya, tujuan saya adalah untuk terjun ke bidang politik ya, memperjuangkan yang saya yakini. Ya. Nah, Pak Tom ini kan mulai diperiksa kalau nggak salah September 2024 ya, atau Oktober. Betul, September ya. September. Artinya, ya, artinya sebetulnya itu sudah agak lama setelah Pilpres selesai. Karena kalau nggak salah itu kan Pak Prabowo ditetapkan dulu Pak, ditetapkan oleh KPU. Itu kan setelah MK menolak gugatan dari Pak Anies kan waktu itu. Dan Pak Ganjar ya, kalau nggak salah bulan April 2024. Ya artinya sebetulnya agak lama itu. Pada saat itu Pak Tom memang pada saat diperiksa oleh Kejagung itu memang sudah merasa bahwa ini adalah memang kaitan dengan politik. Ya, saya sudah curiga ya, waktu pertama-tama kali dipanggil sebagai saksi, ya kan, bahwa mungkin ada sesuatu
Ya. Dan mungkin perlu kita ingat juga, meskipun Pilpres sudah selesai beberapa bulan sebelum itu, ya, kan ada kejadian yang demo besar-besaran di berbagai kota, termasuk di depan DPR RI, ya, di mana saya juga hadir sebagai orang yang warga yang sangat peduli. Pada saat itu Pak Tom naik ke mobil komando. Mobil komando ya. Itu spontan banget. Saya di sana tiba-tiba pada nyuruh saya naik ke mobil komando memberikan orasi ke ribuan demonstran. Ini pengalaman pertama Pak Tom orasi saat demo ya, kalau nggak salah ya? Pertama kali, dan nggak pernah seumur hidup kebayang bahwa saya akan berdiri di atas sebuah mobil komando di depan gerbang DPR memberikan orasi pada ribuan demonstran. Jadi itu mungkin juga ikut membuat suasana atau siapapun yang mencetuskan agar saya dipetieskan, agar proses pengkasusan saya segera jalan. Ya, mungkin itu peristiwa yang terjadi setelah MK sudah menetapkan Pak Prabowo, Pak Gibran, ya kan, dan sebelum mereka dilantik dan sebelum saya ditahan. Tapi saya waktu itu masih berharap dan berprasangka baik, ya, mungkin ini cuma sebatas nakut-nakutin aja. Saya dipanggil-panggil, diperiksa-periksa, tapi apakah mereka akan melintasi garis itu sampai saya akan dibui gitu ya. Jadi maka dari itu juga di saat saya dipanggil sebagai saksi, ya saya datang aja tanpa didampingi pengacara atau siapapun, ya saya datang sepenuhnya sendiri, ya kan, memberikan keterangan sebaik mungkin. Ya. Kemudian pada pemeriksaan sebagai saksi Pak ya, keempat ya kalau nggak salah ya. Betul. Keempat, kemudian Pak Tom tiba-tiba dijadiin tersangka. Betul. Dan langsung ditahan. Betul. Nah, yang saya menarik, saya mendapatkan cerita dari Mas Anies, ya, Mas Anies Baswedan pada saat itu ketemu, beliau cerita, ini Pak Tom ini orang yang langka. Begitu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, ya kalau nggak salah Pak Tom itu menyampaikan ke Pak Anies, istilahnya apa ya? Pokoknya Pak Tom ini jangan apa ya? Istilahnya tidak minta bantuan, jangan negosiasi, jangan kompromi dan lain-lain. Itu sebetulnya apa yang disampaikan Pak Tom kepada Mas Anies pada saat itu ya? Jadi itu mungkin hari kedua atau hari ketiga, ya, saya dalam tahanan. Akhirnya bisa dikunjungi oleh pengacara saya, ya. Dan pesan pertama yang saya sampaikan melalui pengacara untuk Pak Anies adalah Pak Anies tuh harus tega dengan saya. Harus tega, harus begitu tega, ya, harus tega dengan saya. Tega. Ya. Jadi kalaupun misalnya saya harus dikorbankan, ya, demi perjuangan kita, ya itu wajib dilakukan. Ya, jangan banyak berkompromi, ya, demi menyelamatkan saya dari penjara, gitu ya. Saya tegaskan saya oke, ya, dan tetap akan oke. Ya. Saya merasa setelah sehari dua hari, wah ini saya sanggup dan mampu, ya, untuk mengatasi ujian ini. Ya. Jadi saya takut sekali waktu itu Pak Anies karena mungkin tidak tega, ya, melihat saya sengsara di penjara gitu ya, dipisahkan dari keluarga dan sebagainya, akan terlalu banyak berkompromi, ya, akan menawarkan konsesi-konsesi politik misalnya, ya, yang sayang sekali, ya, kalau kita mensia-siakan begitu banyak modal politik, ya, begitu banyak keberhasilan, ya, yang sudah kita raih, ya, secara kumulatif selama beberapa tahun, ya, baik waktu beliau menjabat sebagai Gubernur DKI, ya, dengan prestasi-prestasinya, ya, kan, reputasinya, maupun waktu kampanye Pilpres. Ya. Saat itu respons Mas Anies seperti apa, Pak? Saya baru tahu belakangan, ya, berapa bulan kemudian, ya, karena akhirnya Pak Anies bisa berkunjung langsung, ya, antara lain. Bisa baru tahu belakangan kalau semua orang kaget, ya, membaca pesan tertulis saya, ya, kepada Pak Anies dan segenap tim, ya, pokoknya harus tega, ya, harus tega, jangan berkompromi, ya, jangan terlalu
emosional atau berbelas kasihan gitu ya kepada saya. Ada perjuangan yang lebih luas, yang lebih penting. Artinya Pak Tom menyampaikan itu sebetulnya untuk kepentingan yang lebih besar, ya, tidak untuk diri sendiri Pak Tom gitu ya intinya ya. Banget. Tapi itu aneh sekali Pak Tom. Biasanya orang kalau misalnya ditahan, ya masukkan kasus hukum kan, misalnya minta bantuan, tolong bantu saya. Pak Tom malah tidak begitu ya pada saat itu. Saya Karena memang sudah siap, udahlah ini risiko pertama, politik. Udah siap, ya kan, tidak kaget. Dari dulu sudah komit akan membayar harga yang harus dibayar, ya kan. Dan kedua, semakin yakin bahwa ini perjuangan yang jauh lebih luas daripada sekedar individu diri saya sendiri ya. Ya. Nah ini dalam persidangan juga Pak Anies saya lihat dan tim ya masih terus mendukung Pak Tom ya selama dalam persidangan sampai kemudian bebas segala ya, itu saya kira persahabatan Pak Tom dan Mas Anies ini luar biasa ya. Luar biasa. Tapi Pak Tom pernah nggak terpikir gitu mengapa kok Pak Tom itu yang jadi target? Kan sebetulnya di samping Anies ini kan banyak orang ya. Atau Pak Tom memang akhirnya menjadi pembeda pada saat itu di tim Mas Anies? Kami masih meraba-raba ya, dan banyak sekali teori-teori yang spekulatif. Ya. Pasti dengan berjalannya waktu, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya, ya kan. Ya bisa berbagai faktor. Ya. Setelah saya sudah keluar, tentunya saya akhirnya melihat misalnya komentarnya Ketua Komisi Kejaksaan, ya di suatu talk show ya, bahwa kejaksaan akan nimbang-nimbang ya, risiko politik dalam memilih yang mana diusut dan mana yang tidak diusut ya. Yaitu keluar dari Ketua Komisi Kejaksaan. Ya. Okay. Jadi ya mungkin saya memenuhi berbagai syarat sesuai ucapan Pak Ketua Komisi Kejaksaan, ya kan? Sehingga saya menjadi sasaran yang atraktif ya, sasaran empuk, tapi berbobot misalnya ya, tapi ya kami masih belum mau menyimpulkan terlalu dini ya apa yang sebenarnya terjadi, biar fakta-fakta dan realita, kenyataan-kenyataan mengungkapkan dirinya sendiri. Ya. Tapi dari awal sebenarnya Pak Tom sudah yakin ya bahwa ini kan Pak Tom merasa sangat yakin tidak bersalah terhadap tuduhan-tuduhan maupun dakwaan-dakwaan itu, dan sangat yakin bahwa akhirnya kebenaran itu nanti pasti akan muncul gitu ya. Sebagai profesional ya Pak Arifin, saya wajib mempertanyakan diri sendiri. Ya, sebagai profesional kita harus selalu ingat bahwa tidak ada yang sempurna, ya, dan tidak ada yang tidak pernah salah, ya. Jadi di tengah-tengah proses penyidikan, saya sempat khawatir juga, jangan-jangan ada sesuatu, ya, jangan-jangan ada memang penyimpangan, ya kan, pelanggaran prosedur atau sesuatu yang kami miss ya, kami kurang teliti, kurang ini ya. Dan saya kan emangnya sangat paranoia ya, sangat istilahnya OCD, Obsessive Compulsive Disorder ya, sangat detail ya, sangat detail. Jadi saya khawatir apakah ada suatu detail, ada suatu prosedur yang memang dilanggar atau tidak dipenuhi, ya kan. Tapi semakin penyidikan berjalan dan semakin banyak dokumen ya kan, keluar, termasuk risalah rapat koordinasi tingkat menteri ya dengan menteri-menteri terkait di bawah naungan Menko Perekonomian, saya semakin yakin bahwa memang tidak ada apa-apa, tidak ada apa pelanggaran aturan, ya, tidak ada perbuatan melanggar hukum, dan apalagi tindak pidana korupsi ya. Ya. Dan dalam persidangan juga ternyata kan apa yang namanya tuduhan merugikan negara ternyata berubah-ubah Pak Tom kalau nggak salah ya. Betul. Itu datangnya audit BPKP itu di akhir-akhir kalau nggak salah. Di akhir-akhir. Jadi setelah semua saksi dan semua ahli baik dari penuntut maupun terdakwa sudah selesai diperiksa, baru
muncullah muncul audit itu ya. BPKP. Padahal itu seharusnya menjadi dasar untuk kita periksa saksi di dalam persidangan ya. Kita akan merujuk kepada audit BPKP tersebut. Tapi kita tidak diberikan audit itu sampai semua pemeriksaan saksi dan ahli dalam persidangan udah selesai, udah kelar ya. Dan memang betul angka kerugian negara geser-geser terus, ya, berubah-ubah terus. Waktu saya ditahan, yang dituduhkan itu 400 miliar rupiah, ya kan. Terus waktu di dakwa, ya kan, dibilang 515 miliar dari 578 miliar, ya kan. Terus di vonis putusan majelis hakim dibilang 154 miliar, ya kan. Ini emang jadi kacau sekali. berubah-ubah memperlihatkan bahwa ini memang kasus tidak benar-benar tidak punya dasar yang kuat, dasar hitungan, dasar hitungan yang kuat. Audit, dasar hitungan kerugian negara, dasar hukum semuanya tidak ada. Ya. Dan ya itulah bedanya abolisi ya, dengan amnesti. Kalau amnesti itu kan pengampunan. Ya, berarti dosanya ada. Ya, kalau ini abolisi ya peniadaan, pelepasan lah kasus. Melepaskan atau menghentikan semua proses hukum karena memang tidak ada kasus. Istilahnya no case gitu ya. Ya, Pak Tom sudah menjalani kehidupan di tahanan 9 bulan 3 hari kalau nggak salah Pak Tom ya. Saya kira itu adalah pengalaman yang menurut saya pasti membuat shock ya, membuat sesuatu yang buruk. Tapi kalau saya dengar ini Pak Tom memanfaatkan betul ya pada saat di tahanan ini untuk melakukan sesuatu yang positif ya. Kalau nggak salah betul, ya. Kalau nggak salah nulis, termasuk menulis Pak Tom ya di dalam tahanan. Itu ceritanya gimana Pak Tom? Ini contoh lagi ya, di mana saya merasa semua tahapan-tahapan hidup saya mempersiapkan saya untuk momen ini ya. Saya kan memang kutu buku ya, dan juga penulis ya. Sekarang udah diketahui banyak orang, saya juga sering bikinin pidato untuk Pak Presiden Jokowi, ya kan. Jadi saya emang gemar nulis. Dan bisa tanya istri saya, bisa tanya kolega kerja saya, sebelum Apple bikin iPad, ya, saya rajin nyatet. Ya, dari zaman SMA, saya selalu murid atau siswa yang catatannya dari ceramah dosen selalu dipinjam semua murid yang lain, kan, difotokopi murid yang lain. Ya, kan, karena catatan saya rapi banget dan teliti banget dan komprehensif banget. Kan? Jadi dalam perjalanan emang saya banyak nulis. Jadi dulu Pak Tom menjadi mahasiswa pasti dicari sama teman mahasiswa itu Pak ya, pinjam catatan banget. Begonya saya nggak nagih, nggak mengkomersialisikan, tidak mengkomersialkan bagi-bagi fotokopi catatan saya ya dari kuliah dan sebagainya. Tapi saya dari tahun itu pun, dari tahun lalu pun udah prihatin misalnya soal kondisi ekonomi. Kan, jadi saya banyak menghabiskan waktu saya untuk merumuskan kira-kira ada 40-an lah. 40-an solusi 40 solusi ekonomi Indonesia. Solusi kebijakan, solusi program ya. Pak Tom pada saat itu memang istilahnya mendapatkan informasi gitu tetap masuk atau terkait dengan kondisi ekonomi kita jadi setelah beberapa minggu memang mulai terima kunjungan dari keluarga inti dan dari pengacara. Dan setelah itu dibuka lebih lebar sehingga kerabat boleh berkunjung juga, sehingga Pak Anies pun juga berkunjung ya. Selesai 2 bulan di dalam, di awal tahun ini akhirnya Pak Anies bisa berkunjung ya. Jadi kunjungan itu kalau di rutan Kejari Jaksel itu Senin, Rabu, Jumat, ya kan. Kalau di Lapas Cipinang itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan ya tentunya apakah pengacara saya, istri saya, staf saya itu selalu bikin briefing material ya, jadi semacam buku dengan update ya, dicetak atas kertas, update terkini perkembangan politik, perkembangan perekonomian ya, kadang-kadang juga
artikel-artikel dari Financial Times, Wall Street Journal, dan Bloomberg ya. Jadi saya lumayan terupdate perkembangan geopolitik, perkembangan ekonomi ya. Dan ya banyak hal yang saya prediksi terjadi, ya kan? Ada contohnya Pak Tom. Apa yang diprediksi Pak Tom pada saat itu? Saya kasih contoh Pak Arifin. Waktu itu saya udah bilang sama Pak Anies juga, sama timnya Pak Anies ya. Ini peristiwa yang paling berisiko buat Indonesia adalah Pilpres di Amerika. Terlepas apakah yang menang adalah Kamala Harris, petahana, atau Donald Trump. Ya, karena dua-duanya lucunya dan uniknya, dua-duanya petahana. Ya, Kamala Harris sedang menjabat sebagai wapres, dan Donald Trump pernah menjabat sebagai presiden. Jadi siapapun terpilih itu kan merasa mendapat mandat yang luar biasa. Ya, semacam mereka akan membaca terpilih kembali sebagai konfirmasi bahwa rakyat sepenuhnya mendukung mereka. Siapapun yang menang, apakah Kamala Harris atau Donald Trump. Dan itu terbukti. Ya, jadi Donald Trump terpilih, ya kan, dan dia merasa mendapat mandat yang sangat besar. Ya, dan memang zaman sekarang biasanya pemilihan legislatif juga memenangkan partai yang menang eksekutifnya. Ya, jadi itu menang total, ya, Republican, yaitu Trump terpilih sebagai presiden, kemudian partai Republican menang di Senat maupun di House of Representatives ya, jadi di dua lapisan parlemen. Ya. Nah, dengan itu dia akan membawa kebijakan yang sangat kencang. Ya. Makanya perang dagang, terus stimulus fiskal besar-besaran. Ya. Dan itu pasti akan mengguncang ekonomi dunia. Ya, dan itu terbukti sekarang. Dan itu yang terjadi. Oke. Ya. Ini 40 solusi ekonomi ini nanti rencananya mau dapat dibuat buku atau di apa Pak Tom? Atau diseminarkan gitu, menarik sekali itu Pak Tom. Tergantung. Ya. Masing-masing ada saatnya, ya, dan harus dilihat momentumnya harus tepat, ya kan. Jadi jangan sampai disia-siakan, ya, dikeluarkan pada momen yang salah, ya, sehingga tidak mendapat momentum ya. Dan juga harus sesuai kondisi pemerintahan, suasana politik, ya, yang cocok dengan solusi A, B, atau C ya. Jadi kan kita suka bilang dalam bidang property real estate itu it's all about location ya. Kalau dalam politik katanya it's all about timing. Ya kan, jadi kita lihat nanti timingnya ya. Oke Pak Tom. Jadi hal-hal positif tadi Pak Tom bisa nulis ya, sampai 40 solusi ekonomi luar biasa. 40-an ya. Selain itu Pak Tom, mungkin baca. Berapa buku yang pada saat itu dibaca sama Pak Tom? Mungkin dikirim, begitu ada pengunjung kirim buku gitu Pak Tom ya? Banget. Jadi kolega, kerabat, keluarga kan tahu banget bahwa saya kutu buku banget ya. Jadi yang paling gampang dikirim ya, sebagai bentuk dukungan, perhatian ya buku. Bahkan sampai numpuk ya, banyak buku yang saya tinggalkan di Kejar Jaksel. Jadi kayak perpustakaan kecil ya. Tapi tergantung, waktu masih belum sampai sidang ya kan, cukup banyak waktu. Jadi kadang-kadang, dan tergantung juga bukunya, apakah enteng-enteng atau berat ya. Tapi kadang-kadang satu buku dalam sehari bisa habis. Bisa selesai. Jadi kadang-kadang juga ada buku yang butuh waktu beberapa minggu, ya kan, tergantung substansi dan berat entengnya gitu ya. Tapi lucunya termasuk melalui istri saya ya, beda dari biasanya. Biasanya kan saya baca buku mengenai perekonomian, ya kan, mengenai teori ekonomi atau konsep ekonomi, geopolitik dan sebagainya ya, konsep-konsep manajemen. Nah, ini waktu di dalam tahanan banyak baca buku spiritual. Ya, ini yang kirimin istri?
istri dan juga teman-teman. Oh, Misalnya bukan hanya terkait agama diri kami ya, Katolik, tapi juga misalnya ada satu biksu agama Buddhis dari Vietnam yang sangat terkenal, namanya Thich Nhat Hanh. Ya. Dia yang sangat berperan membawa praktik meditasi ke Amerika di tahun 90-an, awal tahun 2000-an ya. Nah, dia bukunya bagus-bagus banget. Ya, itu mengenai spiritualisme dan dari agama Buddha, Buddhis ya. Kan praktik meditasi itu dari agama Buddha sebenarnya ya. Terus saya juga ngobrol banyak, belajar banyak dari teman-teman sesama tahanan yang beragama Islam, ya kan. Maksudnya pernah saya sampaikan pada kesempatan lainnya. Malah kalau nggak salah yang viral di Kumparan ya, yang saya menyampaikan, saya belajar kata tawakal. Tawakal, ya. Kami buat beritanya waktu itu. Dari teman-teman sesama tahanan yang beragama Islam, ya kan. Jadi menarik. 9 bulan di dalam itu banyak waktu untuk semedi, untuk berenung, beribadah, berdoa, dan akhirnya banyak baca buku-buku yang lebih spiritual. Ya. Spiritual ya. Dan itu yang memang akhirnya salah satu yang menguatkan Pak Tom ya, di tahanan ya. Banget. Ya. Kalau ini Pak Tom, kalau memang ada yang disesali di tahanan, itu apa Pak Tom? Selama 9 bulan 3 hari itu yang memang harus disesali itu apa? Mungkin ada hal yang negatif apa yang dialami Pak Tom? Pernah sakit Pak Tom? Pernah sakit di tahanan? Pernah. Oh, pernah. Memang itu harus dijaga betul ya, karena kalau sakit dalam penjara itu repot banget, ya, repot sekali. Jadi kita semua sangat berupaya untuk jaga kesehatan. Lebih ke ini Pak Arifin, saya sekarang dan dari awal sih sebetulnya menyampaikan bahwa pengalaman ditahan dan di penjara itu benar-benar pengalaman yang membuka mata saya dan membuka hati saya ya. Bisa mengalami langsung ketidakadilan yang dirasakan begitu banyak orang, ya kan? Begitu banyak warga kita. Beda banget baca dari buku, baca dari artikel, diceritain orang atau diajarin orang dibandingkan dengan ngalamin langsung ya. Dan itu pun juga mungkin saya masih diperlakukan sangat manusiawi. Ya. Dan ini kita ngomong blok tahanan atau lapas di Jakarta ya. Saya nggak bisa bayangin lapas di daerah. Ya. Kondisinya seperti apa. Jadi penyesalan saya lebih empati kepada sesama tahanan ya, dan banyak sekali tahanan atau warga kita yang dibui secara tidak adil, ya. Apakah memang tidak bersalah, tapi dibuat-buat, dijebak aparat, misalnya, atau memang bersalah, ya, memang ada pelanggaran, tapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak proporsional sekali, itu jauh terlalu berat, ya. Ada anak muda yang hanya karena berantem, ya kan, sampai lawannya benjol-benjol, ya kan, kemudian orang tua lawannya itu ngamuk-ngamuk. Ya kan, akhirnya pakai koneksi, pakai status atau mungkin uang pun, ya, balas dendam dengan mempolisikan anak muda ini, dan saat di sidang ya minta dihukum seberat-beratnya. Ya. Akhirnya dikasih hukuman kayak 4 tahun penjara di usia 20, usia produktif ya. Baru mulai mengawali ini Pak ya. Baru dia cerita, dia baru dapat kerjaan formal sebulan, ya, jadi baru aja pindah dari ekonomi informal ke ekonomi formal, ya, dengan penghasilan yang tetap, ya, dengan kerjaan yang stabil. Kena perkara ini, ya kan? Jadi dalam sekejap keluarganya hancur, ya kan? Hidup dia hancur, dia ditandai, ya kan, sebagai seorang napi. Jadi selesai hukuman penjara pun, ya, dia keluar. Selalu akan ada tanda itu ya, pernah dipidana, yang tentunya akan mempersulit dia untuk cari kerjaan. Ya. Jadi itu yang paling mengganggu ya, paling menggugah. Dan saya malah bersyukur ya bisa mengalami langsung. Ya, karena mungkin tanpa pengalaman ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan tidak akan empati. Ya, tidak akan mengilhami ya, tidak akan punya kepedulian sebagaimana yang sekarang saya miliki akibat ngalamin langsung ya.
Ya artinya sebetulnya banyak juga Pak ya, seperti yang dialami Pak Tom. Artinya tidak salah bisa jadi masuk ditahan di apa di penjara dan lain-lain ya. Betul. Gitu. Kalau selain ini kan Pak Tom kan mantan pejabat ya, mantan Menteri Perdagangan ya, mantan Kepala BKPM. mantan apa, Kepala BKPM begitu kan, bahkan mungkin ya banyak berjasa lah terhadap Figur negara dan publik figur publik yang dapat ya. banyak perhatian. Betul. Itu aja bisa dikriminalisasi, apalagi orang yang tidak punya, Betul. orang kecil yang tidak punya akses apa-apa. Pak Tom, ya. Persis. Nah itu yang agak sangat mengganggu dan menggugah hati saya, dan itu sebuah komitmen yang sudah saya berikan. Ya. Pokoknya cepat atau lambat, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu sesuatu yang ingin saya perjuangkan. Supaya sistem hukum kita bisa diperbaiki. Betul. Ya, sehingga mengurangi banyak ya ketidakadilan yang begitu merusak hidup banyak warga dan juga sangat merusak ekonomi sebenarnya. Betul. Ya, jadi sebenarnya saya sangat setuju wacana yang dilontarkan Pak Presiden Prabowo di awal-awal pemerintahan beliau untuk memberikan gerasi kepada 44.000 narapidana. Ya. Setelah melihat kondisi dalam penjara, lapas itu bagi saya sangat-sangat masuk akal, sangat-sangat tepat. Hitungan saya mungkin lebih banyak orang tidak bersalah atau orang yang dihukum terlalu berat ya, atas pelanggaran yang kecil ya, daripada orang yang benar-benar jahat ya, yang ada di dalam lapas atau penjara saat ini. Artinya Pak Tom bahwa penegakan hukum kita ini masih menjadi catatan besar ya buat kita. Ini kalau menurut Pak Tom ya, ini karena sudah mengalami kasus hukum ini, penegakan hukum kita nanti kalau diurutin angka ya, itu persoalan nomor terbesar berapa di Indonesia? Nah ini juga sebuah perubahan dalam diri saya ya, Pak Arifin, yang mungkin terjadi selama 9 bulan menjalankan perkara saya ya. Saya dulu berpikir bahwa hukum itu sekedar fungsi penunjang. Ya. Jadi fungsi utama adalah ekonomi ya, dan sektor hukum itu sekedar menunjang ya, perkembangan ekonomi. Ya, sekarang saya merasa kebalikannya. Ya. Kita justru harus mempanen hasil ekonomi untuk membangun sebuah sistem hukum yang bagus. Ya. Jadi saya sekarang sangat-sangat merasa bahwa justru hukum itu fondasi, dan kita membangun ekonomi di atasnya. Ya. Dan hampir nggak ada gunanya untuk bangun sebuah ekonomi yang bagus selama fondasinya masih rapuh. Ya. Karena akan terus-terusan rontok lagi. Ya. Nggak ada gunanya kita bangun sektor perindustrian, industri yang hebat, ujungnya pasti akan penegakan hukum ini ya. Betul, ujungnya pasti akan rontok, dan seringkali rontoknya sengketa bisnis, lawan bisnis kemudian saling mempidanakan, ya kan, saling melaporkan ke polisi, ya kan, saling menjebloskan ke penjara, ya, dan nilai investasi anjlok, ya kan, kelancaran usaha sangat terganggu. Ya. Kita bangun sektor teknologi yang luar biasa, kalau hukum belum dibenahi, tinggal tunggu waktu sampai ada sengketa, ada saling mempidana, ya kan, fitnah, kemudian aparat dipersenjata, ya itu nanti rontok lagi. Ya, jadi selama fondasi ya hukum, baik penegakan ya, maupun kejelasan aturan, ketentuan undang-undang belum dibenahi, kita selalu akan maju mundur. Ya, kita bangun ekonomi yang bagus, sektor yang bagus, rontok lagi. Ya, kita bangun sektor yang bagus, rontok lagi. Ya, jadi kita nggak pernah akan bisa maju kalau ini fondasi hukum tidak dibenahi. Ya. Nah, dalam menjalani kasus hukum ini Pak Tom ya, saya pernah dengar cerita ya. Ini Pak Tom bisa mengklarifikasi ini sebetulnya ya, karena dengan dengan kebiasaan Pak Tom yang menulis itu pada saat penyelidikan atau penyidikan di Kejaksaan Agung itu Pak Tom menjawab itu harus nulis dulu kalau nggak salah ya gitu ya, sehingga jalan pemeriksaan jadi lama. Itu betul Pak Tom? Itu lucu banget. Jadi saya kan belum pernah berhadapan dengan aparat. Ya. Apakah itu polisi, apakah itu kejaksaan, apakah itu KPK, apakah itu Satpol PP, baik dalam negeri maupun luar negeri ya, saya nggak pernah berurusan dengan hukum. Jadi saya super paranoia ya, saat pertama kali hadir sebagai saksi untuk diperiksa. Ya. Nah, saya sangat cermat kan. Mereka juga
kayak geger berhadapan dengan saya, terus mulai bertanya, ya kan. Terus ya balik lagi kebiasaan dari saya murid SMA, SMP, SMA, siswa kuliah, saya kan nyatet semua, semua saya nyatet, ya kan. Sampai, oh mohon maaf bisa diulang Pak pertanyaannya, saya harus nyatet, ya kan. Terus saya memutuskan untuk jawaban saya pun harus saya rumuskan dulu secara tertulis. Baru kemudian saya sampaikan. baca. Oh, disampaikan. Saya bacakan. Saya bacakan, ya kan. Akhirnya dia banyak nunggu. Kan, penyidiknya nunggu sampai saya masih merumuskan, ya kan. Jadi interogasi atau pemeriksaan saya jadi lambat sekali, ya kan. Sehingga misalnya dalam satu hari diperiksa itu biasanya bisa meliputi 20-30 pertanyaan. Nah, dalam hal saya mungkin cuma 8-10 pertanyaan. Ya kan? Itu pun juga 8-10-12 itu agak banyak ya. Kadang-kadang cuma 5 yang terjawab. Karena saya sangat lamban. Ya. Sampai suatu saat penyidiknya nanya gitu, resmi dalam pertanyaan berita acara pemeriksaan, apakah saksi bersedia untuk diperiksa tanpa harus menyatat semuanya. Oh gitu ya, ada gitu ya. Mohon kasih saya waktu, ya kan? Saya merumusin, saya sampaikan dengan penuh mohon maaf, saya tidak bersedia, ya, mengingat tanggung jawab saya yang besar ya, di politik dan kepada keluarga dan pemangku kepentingan lainnya. Ya, jadi saya harus sangat cermat ya, dalam menjalankan proses ini, maka saya tidak bersedia untuk diperiksa tanpa menyatat semua. Ya. Jadi apa semuanya tercatat, baik pertanyaan penyidik maupun jawaban-jawaban saya berikan. Ya. Jadi itu agak unik sih. Unik itu ya. Sampai penyidiknya itu kapok. Jangan-jangan penyidiknya memang merasa ini orang aneh banget gitu ya. Mungkin dia tidak pernah mengalami sebelumnya itu. Pasti. Tapi dengan tulisan itu Pak Tom akhirnya bisa ini ya, istilahnya bisa membandingkan itu nanti apa yang ditulis Pak Tom dengan BAP ya, isi BAP gitu ya jadinya ya. Ataupun juga waktu akhirnya penyidik melimpahkan berkas perkara kepada penuntut. Tentunya pengacara saya ya dan saya juga dapat kopi berkasnya. Semua berita acara pemeriksaan saksi yang lainnya, ya kan, dan pokoknya dari awal catatan saya udah lengkap, ya sehingga kita bisa membandingkan, ya apa yang saya sampaikan dalam pemeriksaan dengan apa yang disampaikan saksi lain, ya kan, dalam pemeriksaan mereka, ya dan itu dari awal, jadi kita udah kayak curi start, ya belum dikasih kopi daripada berita acara saya pun udah punya semua catatan, ya, apa yang ditanyakan, apa yang saya jawab ya, dalam 4 bulan kira-kira 41 ya, sebulan sebelum saya ditahan, periksa 4 kali, ya kan, terus setelah itu berkali-kali diperiksa selama 4 bulan, ya kita udah lengkap lah catatan saya. Ya. Baik Pak Tom, jadi dengan kegigihan yang luar biasa, kerja keras, mungkin Pak Tom dengan kuasa hukum dan lain-lain, akhirnya memang publik itu sangat concern dengan kasus Pak Tom, dan saya lihat juga reaksi publik itu luar biasa dalam mendukung Pak Tom dan melihat bahwa memang kasus hukum ini memang diada-adakan kan gitu kan. Saya kira peran media juga dan sama, media sosial itu luar biasa. Nggak ada gunanya juga kami menerangkan dengan sangat lugas, dengan tegas dan jelas ya. Kalau tidak mendapat sorotan dari media dan media sosial ya. Mungkin cerita akan lain Pak Tom ya. Meliput, menjelaskan ya, karena kadang-kadang keterangan kami agak teknis, ya kan, harus diterjemahkan ke bahasa sehari-hari. Nah, itu media zaman sekarang apalagi yang media yang baru-baru itu luar biasa keterampilannya ya. Dan akhirnya dengan kegigihan itu Pak Tom ya, dengan dukungan masyarakat luas dan lain-lain, akhirnya pada tanggal 31 Juli, akhirnya Pak Presiden Prabowo memberikan abolisi terhadap Pak Tom. Nah, mungkin bisa ceritakan Pak Tom ya, bagaimana Pak Tom itu mendapatkan informasi awal, ya, bagaimana Pak Tom itu mendapatkan informasi awal bahwa Presiden memberikan abolisi kepada Pak Tom. Jadi 31 Agustus itu hari Kamis ya, Pak Arifin. Hari Kamis ya. Nah, nggak tahu kenapa hari itu saya lagi capek banget, lagi ngantuk banget, sehingga saya tidur lebih pagi ya, jam 6:30 udah tidur. Sekitar jam 9 pada gebrak-gebrak pintu sel saya, ya kan,
Kebetulan sesama penghuni sel belum masuk ke sel saya ya. Dan orang kelihatannya tahu saya lagi tidur. Jadi mereka mau coba membangunkan saya kan. Saya bangun, ya kan. Pak Tom, itu di sel itu gelap atau tetap terang gitu Pak Tom? Tergantung. Kalau penghuni lain masih mau bekerja atau apa kan masih pakai lampu. Jadi saya selalu pakai masker mata, EMAS ya, eye mask, sama pakai earplugs, penutup kuping supaya bisa tidur dengan gelap dan tidak bising ya, tidak berisik, tidak terganggu oleh berisiknya lingkungan gitu ya. Makanya mereka agak susah bangunin saya. Kan saya pakai tutup telinga gitu ya. Yang cuma gebrak-gebrak gitu. Saya keluar udah ada kerumunan 7, 8, 9 orang depan pintu sel saya. Terus pada teriak-teriak, Pak Tom bebas, ya kan. Ada amnesti, abolisi. Masih masih ngumpulin nyawa nih. belum sepenuhnya. Belum sadar, masih ngantuk gitu. Terus salah satu dari kerumunan itu sebenarnya utusan dari pengurus lapas, ya, seorang Eselon 4 yang kebetulan saat itu lagi bertugas. Ya. Terus orang ini bilang, oh ya Pak Tom dipanggil oleh Pak pengurus, ya kan, mau bicara. Gitu. Oke, saya kembali ke sel, cuci muka, ganti baju, rapi dikit, ke blok kantor di Lapas Cipinang, ke ruangan Eselon 4 ini. Nah, di ruangan dia ada TV, ya kan? Terus dia terangin, Pak Tom, kami baru dapat kabar ya, bahwa Presiden dan DPR menyetujui yang namanya abolisi untuk Pak Tom, ya kan? Berarti Pak Tom bebas, tapi kita belum tahu nih, kita masih menunggu juga informasi. Ya, sambil lihat-lihat di TV, setiap kanal, ya kan, setiap kanal itu liputannya amnesti abolisi. Makanya kita nonton bareng, terus sambil diskusi, terus tadi sesama tahanan kan pada teriak-teriak, Pak Tom bebas, mungkin bisa pulang malam ini. Ya kan, saya dalam hati saya sebagai seorang ex-birokrat ya, saya pikir ya masih perlu, nggak mungkin kan ada proses dokumentasi harus ada Kepres, ya kan, atau Perpres dibuat oleh Mensesnek, ya kan, kemudian didisposisi ke menteri terkait, terus perlu SK Menteri, ya, kemudian disposisi ke Dirjen Lapas, ya, Dirjen Lapas kemudian disposisi ke Kepala Rutan, kalau Lapas baru, ya kan, saya pikir mungkin seminggu gitu, ya kan, tapi pejabat pengurus Rutan itu yang Eselon 4 itu baik banget sih, dia bilang Pak Tom ya kalau lihat begini sih perintah langsung Presiden dan pimpinan DPR, mungkin Pak Tom harus siap-siap, ya, in case ini bisa cepat gitu. Jadi saya kembali ke sel, ya kan, untuk mulai packing. Dan malam itu nggak bisa tidur sama sekali. Nggak bisa tidur. Sama sekali nggak tidur Pak Tom pada malam itu ya? Nggak bisa tidur. Saya coba berbaring, istirahat sedikit, nggak bisa tidur. Apa yang ada di pikiran Pak Tom waktu saat itu? Kenapa kok sampai nggak bisa tidur maksud saya? Ya, shock banget. Ya, karena ini sangat-sangat di luar dugaan. Ya, karena sebetulnya nggak pernah minta juga kan Pak Tom ya? Dari pihak Pak Tom minta abolisi gitu kan nggak ada kan? Dan bahkan tidak pernah tahu bahwa ada barang yang namanya abolisi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita ya. Dan bingung, tapi berharap juga berdoa ya semoga ini yang terbaik. Ya kan? Juga khawatir ya, saat-saat seperti itu yang paling bahaya. Karena langkah yang high profile ya pasti akan disorot berbagai kalangan, pasti akan menuai pro kontra, sehingga risiko kita blunder ya itu tinggi banget ya. Makanya waktu esok paginya saya dipanggil ya, sekitar jam 9 jam 10 gitu, pengacara saya sudah hadir dan saya diminta bertemu dengan pengacara saya. Pesan pertama saya kepada pengacara, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ya. Pastikan bahwa semuanya sesuai prosedur, semua dokumentasi rapih dan sempurna. Ya, saya tidak mau saking semangatnya semua penasihat hukum, dengan keluarga, akhirnya rush, ya, tergesa-gesa sehingga
administrasi berantakan. Ya, saya bilang, saya oke kok kalau masih harus dalam penjara 2-3 hari lagi. Saya anggap itu oke, asal administrasi, dokumentasi rapi. Dan saya tidak mau ini menjadi masalah di kemudian hari. Ya. Sempat terpikir nggak Pak Tom? Waktu kan tadi kan begitu dikena kasus hukum dan jadi tersangka, kan sempat meminta Mas Anies jangan kompromi, jangan apa. Pada saat itu, apakah ini ada kompromi ini dari ini kok kemudian saya dikasih abolisi? Iya. Gitu. Sempat ada terpikir Terus begitu? terang Pak Arifin, saya di hari-hari itu linglung betul ya, geger betul. Jadi belum berpikir terlalu jauh ya. Untung penasihat hukum saya, Pak Ari Yusuf Amir, banyak menangani perkara politik. Kan beliau dan timnya juga mengisi fungsi tim hukum di tim kampanye nasional, dan kantor hukum beliau juga menangani banyak sengketa pilkada misalnya. Jadi beliau udah langsung nangkep, ya kan, begitu dapat komunikasi dari pimpinan DPR bahwa ada abolisi, dia langsung nanya syaratnya apa. Oh, oke. Ya, yang kemudian disampaikan. Ini pada saat Pak Ari ditelepon sama Wakil Ketua DPR ya, masalah ya? Betul. Dan saat itu pimpinan DPR menyampaikan tidak ada syarat. Ya, tidak ada syarat apapun. Tidak ada permintaan saat itu ya. Saya tidak tahu nanti bagaimana ya. Tapi saat itu yang disampaikan tidak ada syarat, tidak ada permintaan. Ya. Kemudian baru kan makin banyak orang yang berkunjung di Lapas Cipinang menanti saya dibebaskan secara resmi ya, bisa keluar dari gerbang penjara gitu ya. Jadi ya di situ saya makin banyak dapat komentar ya kan. Oke, ada banyak yang antusias ya, banyak yang sukacita saya akan bebas, ada juga banyak yang kecewa ya karena mau bertempur sampai akhir ya kan, mau bertempur ke pengadilan tinggi ya kan, dengan banding, kemudian kasasi ke MA, pokoknya perang sampai akhir gitu ya. Kok tiba-tiba ini semuanya dihentikan gitu ya. Pada saat itu sudah mulai banding juga sebetulnya Pak Tom ya, Nah, dengan vonis 4,5 tahun. Itu bedanya. Saya dapat kabar bahwa pihak Pak Hasto tidak banding. Ya, maka vonisnya sah, ya kan? Masih sah gitu ya, masih berlaku. Sementara kami sudah banding, kami sudah mendaftarkan banding kami ke Pengadilan Tinggi DKI dan bahkan sudah memasukkan memori banding. Ya. Nah, dengan demikian di hukum Indonesia itu perkara saya menjadi mentah lagi. Ya. Ibaratnya skor jaksa dan terdakwa kembali menjadi 0-0. Ya. Maka Presiden dan DPR tidak punya pilihan lain kecuali abolisi, ya, karena tidak ada perkara, ya, maka menghentikan semua upaya hukum yang menciptakan perkara, ya, karena memang no case, tidak ada kasus, gitu ya. Kalau umpamanya kami tidak banding, ya, saya akan masuk kategori yang sama seperti Pak Hasto, ya, berarti memang divonis bersalah, ya, dan ada pengampunan terhadap kesalahan tersebut, yaitu definisi daripada amnesti, ya. Tapi karena tidak ada perkara, ya, no case, ya, akhirnya terpaksa. Itu dalam kepresnya itu sudah jelas Pak ya. Betul. Tidak ada kasus lagi. Betul, ya. tidak ada kasus lagi. Maka jalur hukum yang tepat adalah abolisi. Pada saat itu Pak Tom, ada nggak di internalnya Pak Tom itu sempat ada yang mengusulkan ini sebaiknya ditolak aja, gitu, ada nggak ya sampai begitu? Nah, menarik. Malam itu saya masih sempat lihat-lihat medsos ya, gitu, udah pulang di rumah ya. Terutama tentunya pro kontra terkait abolisi dan amnesti dan sebagainya. Memang ada yang bicara begitu ya. Di tim saya, seingat saya belum ada ya. Tapi belakangan beberapa hari kemudian memang dikasih tahu ya amnesti bisa ditolak, ya, karena itu sesuatu yang diberikan. Ya. Tapi abolisi tidak bisa ditolak karena itu bukan sesuatu yang diberikan. Keputusan. Itu sesuatu yang menarik diri. Ya, jadi misalnya Pak Arifin, ya kan, memberikan saya pistol, ya, jadi nggak jadi nembak saya nih. Saya bisa balikin pistolnya. Ya, itu amnesti yang diberikan bisa dibalikin, ditolak. Nah, tapi kalau misalnya Pak Arifin lagi mau tembak saya, ya, kemudian memilih untuk
membuang pistolnya dan pergi. Apa yang ditolak, ya kan? Jadi itu seperti pemerintah mundur, ya tidak ada pemberian yang bisa ditolak. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, tadi kembali Pak Tom ya. Jadi setelah ada kabar abolisi itu tadi, Pak Tom packing ya. Pak Tom packing ya itu masih berapa banyak Pak Tom? Kira-kira seberapa banyak tuh barang Pak Tom di tahanan? Lumayan. Emang kayak tetek bengek ya, dari tisu basah sampai buku-buku pasti banyak itu. Buku banyak banget, buku majalah, clipping artikel, terus suplemen, ya kan, suplemen protein, suplemen serat dan vitamin dan sebagainya ya, baju, tapi juga banyak nulis, ya banyak pikiran-pikiran yang saya catat dalam semacam buku hariannya, journaling gitu ya, supaya nggak lupa ide-ide, dan juga banyak permohonan dari sesama tahanan untuk surat cinta dari saya. Oh, apa itu betul? Surat cinta surat mereka? Untuk istri, untuk ke anak, untuk ke mama, untuk keponakan yang lagi mau ulang tahun atau lagi mau berangkat ini mereka kuliah. Istilahnya ngefan Pak Tom gitu maksudnya? Keluarganya mungkin gitu ya. Jadi Mereka dia bilang, wah istri saya ngefans banget sama Pak Tom, boleh nggak minta surat? Gitu. Oh, anak saya ngefans banget sama Pak Tom, boleh nggak minta surat? Kasih semangat karena dia lagi mau berangkat kuliah, ya kan? Oh, ini anak saya lagi mau ulang tahun. Jadi Pak Tom nulis di kertas gitu ya? Betul. Jadi kan tanda tangan Pak Tom. Cukup banyak. Cukup banyak. Dan saya bikinin pesan khusus kan, ya Mas siapa atau Mbak siapa, ya kan, selamat ulang tahun, ya kan, semoga senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, ya kan gitu, Thomas Lembong, gitu kan. Iya. Kalau nggak salah Pak Tom itu di lapas Rutan Cipinang Pak ya? Lapas atau rutan waktu itu? Rutan di dalam komplek Lapas Cipinang. Nah, kalau di dalam Lapas Cipinang itu kalau nggak salah berapa hari? 9 hari ya? Betul. 9 hari. Tapi seminggu. Saya masuk di hari Jumat dan keluar di hari Jumat. Jadi seminggu ya? Persis 7 hari ya. Tapi engagement dengan mereka cukup kuat Pak Tom ya? Intens sekali ya. Itu beda banget komplek Lapas Cipinang dengan 4.000 penghuni. Ya, dibandingkan dengan rutan cabang Kejari Jaksel yang cuma 14 plus 1. Jadi 14 pria. Ini massal sekali ya kalau dia. Massal sekali. Ini udah kayak kota kecil. Bisa digambarin Pak, begitu Pak Tom masuk ke LP Cipinang, itu Pak Tom langsung gimana tuh? Langsung masuk sel atau di penampungan dulu atau di apa itu? Betul. Jadi tentunya ada proses pendaftaran, ya, sidik jari sama foto, kan jadi ada mugshot. Ada gini itu ya. Papan, ya seperti Donald Trump juga pernah, ya kan, mugshot gitu, pegang papan dari depan, dari samping, ya kan. Kemudian memang masuk ke yang namanya penampungan, ya. Itu ramai sekali. Itu mungkin ada 200 orang dalam satu ruang besar gitu ya. Oh gitu. Tapi ada tempat tidurnya seperti kita tuh atau bebas saja mereka? Bebas saja, ya. Oh, nggak ada tempat tidur gitu, penampungan itu? Ada kasur-kasur tipis gitu ya. Oke. Tapi ramai sekali. Nah, cuman karena saya penyakit asma yang cukup akut, ya kan. Akhirnya dibuatkan sebuah prosedur di mana saya bisa sedikit lebih longgar lah antara penampungan dengan sel. Dengan sel. Ya kan? Tapi menarik di tempat penampungan itu ramai sekali, ya kan? Dan itu begitu Pak Tom datang, pada kenal dong harusnya mereka Pak Tom dong. Kan itu kayak dinding jeruji besi ya. Terus semua bisa lihat. Gitu saya mulai nyampe situ ya. Semuanya Tom Lembong. Ini kan. Saya masuk, yang semua pelototin saya kan. Terus saya duduk ngobrol-ngobrol, ya kan. Terus asik ngobrol, terus pada, Bapak dulu menteri kan, menteri pertanian ya. Saya bilang, bukan perdagangan. Oh iya, perdagangan apa gitu. Terus saya lihat-lihat pada lihat-lihat kan. Akhirnya saya berdiri, ya kan. Terus saya keliling, nyapa satu persatu. Wah, senangnya bukan main mereka senang banget. Karena ini udah yang paling jatuh ya, yang udah paling. Mereka ini apa Pak? Kejahatannya apa? Kasus hukumnya apa? Macam-macam ya? Hampir semuanya itu namanya pidana umum, bukan pidana khusus ya. Kalau korupsi itu kan masuk kategori
Pitsus ya, Pitsus, pidana khusus ya. Kalau ini pidum, pidana umum. pidum. Jadi narkoba, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya ya. Banyak Jadi, ini Pak, banyak tahanannya pakai tato-tato gitu dong harusnya. betul. Jadi lucunya itu mereka senang banget disalamin satu persatu kan. Saya sampai saya di ujung, ada satu cowok gitu berdiri, ya kan, telanjang dada, tato semua gitu. Oh, mereka nggak pakai baju Pak? Ada yang pakai, ada yang enggak. Ya kan? Karena panas mungkin ya? Panas dan lembab gitu ya. Jadi, tapi cowok ini berdiri, terus dia peluk saya, ya kan? Terus saya peluk balik. Wah, itu riuh semua pada tepuk tangan. Tepuk tangan. Tapi orang ini nggak mengatakan apa-apa kepada Pak Tom? Enggak, dia cuman, mungkin dia bilang apa gitu ya, tapi saya lagi sibuk, masih geger ya. Jadi, tapi lucu aja. Nah, saya bilang Pak Arifin, nah ini baru the real rakyat. Ya, kami politician suka bilang demi rakyat. Ya. Jadi kapan terakhir kali kami berbaur seperti itu ya dengan lapisan masyarakat yang paling jatuh, ya, yang paling terpinggirkan, ya, yang sudah dilupakan. Ada banyak penghuni atau narapidana yang sudah dilupakan oleh keluarganya. Kunjungan dari keluarga pun nggak ada, ya kan? Dan banyak yang tidak punya apa-apa, ya. Hanya bawa 1-2 baju, ya kan? Tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Jadi saya justru bersyukur sekali bisa berbaur dan berinteraksi dan dengar banyak sekali kisah ya yang cukup sedih ya, cukup menyedihkan dan menggugah hati saya ya. Ya nasib manusia ya. Dan saya juga tersadarkan kita sebaiknya menghindar kebiasaan menghakimi orang ya. Kita dengar, oh si ini di penjara, si ini itu langsung itu orang yang mau nggak beres ya koruptor gitu ya. Karena siapa tahu suatu hari kita akan dapat gilirannya. Difitnah, dituduh, dijebak aparat, ya kan? Baru kita merasakan, oh ini ya rasanya udah dihakimi oleh publik, oleh orang lain. Ya, sebelum proses pembuktian udah lengkap, ya kan? Sebelum pembuktian ataupun apalagi persidangan ya, orang udah terburu diadili oleh opini publik ya. Nah ini pelajaran buat saya juga ya. Kita jangan langsung menghakimi. Ya, kita coba tunggu dulu sampai proses lebih lanjut ya kan? Kita lihat apa benar ini terbukti gitu ya. Sekali lagi banyak banget yang diperlakukan secara tidak adil. Jadi ini menjadi catatan betul Pak ya. Keadilan ini emang sesuatu yang sangat mahal sebetulnya kalau ya begini. Banget dan sangat fundamental. Sangat fundamental ya. Kalau hukum itu tidak ada, fondasinya rapuh, dan ekonomi apapun yang kita bangun di atasnya akan rontok ya, tinggal tunggu waktu. Ya. Jadi Pak Tom setelah mendapatkan abolisi, Pak Tom packing, kemudian hari berikutnya kemudian ketemu sama pengacara, mungkin ada Mas Anies juga, betul, Pak Anies istri juga datang berkunjung, juga. Istri saya datang. Ya. Ya pada saat Pak Tom benar-benar keluar adalah sore hari waktu itu ya. Udah malam. Malam ya? Iya, bukan sore ya? Jam 9-an gitu. Oh jam malam ya. Itu mereka gimana Pak? Begitu melihat Pak Tom mau keluar itu apa yang terjadi di dalam pada saat itu? Jadi itu ada 2 tembok, ya, tembok dalam, tembok luar, ya kan. Pertama saya keluar dari pintu tembok dalam itu pengacara dan tim inti ya yang selama ini memperjuangkan tim media dan sebagainya. Ya. Terus ada tembok kedua, tembok luar. Jadi saya keluar itu simpatisan, pendukung kalangan publik ya. Wah langsung meriah sekali kan. Banyak pada saat itu ya. Luar biasa. Dan mereka di situ dari pagi. Termasuk di siang hari katanya terik banget. Tidak ada tempat untuk duduk, tidak ada tempat untuk berteduh ya. Mereka semangat tunggu sampai malam. Ya kan? Termasuk kalau nggak salah ibu-ibu yang dulu sering ke pengadilan segala hadir juga di situ. Betul sekali. Betul. Luar biasa. Ya tentunya momen yang sangat mengharukan. Balik lagi saya terpikirkan sekali jaga jangan terlalu euforia yang berlebihan, ya kan?
ini momen-momen yang berbahaya. Ya. Ini langkah high profile yang orang sekarang mulai bilang berpotensi bersejarah ya, karena dalam 80 tahun hidup Republik, abolisi itu baru diberikan 3, 4, atau 5 kali. Iya. Ya kan? Jadi kita harus sangat hati-hati ya, karena gampang banget untuk blunder di momen seperti itu ya. Pak Tom begitu keluar dari rutan itu kan gini itu kan, ya kan? Tapi tangan kiri megang kertas itu apa Pak Tom ya? Oh. Itu apa itu? Saya lihat itu. Bukan kepres ya, bukan salinan kepres polisi ya. Bukan. Jadi itu sebetulnya butir-butir bicara yang sudah disiapkan oleh tim kami ya. Dan itu jarang banget saya pakai Teks biasanya kan? ya kan. Saya kan biasa bicara langsung dari isi kepala, isi hati saya ya. Tapi tim saya udah bisa memprediksi bahwa hari itu saya akan geger banget, bakal linglung, juga mungkin lelah secara fisik, lelah secara mental. Jadi disiapkan butir bicara dan memang benar. Akhirnya saat saya diminta memberikan sambutan kepada semua pendukung ya, saya menggunakan butir bicara dan bahkan beberapa naskah ya yang sudah disiapkan untuk saya. Jarang banget saya pakai teks, gitu, teks ya. dan membacakan naskah ya. Nah Pak Tom ini kan abolisi ya kan sudah diberikan dan Pak Tom juga sudah bebas. Tapi Pak Tom dan tim kuasa hukum sepertinya masih terus memproses kelanjutan proses hukum ini ya sebetulnya kasusnya ini, karena kalau nggak salah melaporkan hakim ke Komisi Yudisial, terus kemudian melaporkan kalau nggak salah BPKP ke ya, Ombudsman. ke Ombudsman. Betul. Ini sebetulnya langkah ini untuk apa Pak Tom? Ini semacam langkah tidak lanjut ya. Sebagai profesional yang bertanggung jawab ya. Karena apalagi dengan abolisi ini mengkonfirmasi bahwa putusan hakim itu sangat-sangat keliru ya. Dan juga semacam konfirmasi bahwa audit BPKP pun sangat keliru ya. Dan kami secara prinsip hukum, secara standar akuntansi udah tahu itu dari kemarin-kemarin kan. Tapi ya ini momentum ya. Nah ini sebagai warga kita kan tidak boleh melakukan yang namanya pembiaran. Ya, pembiaran. Ya misalnya kita di malam hari lagi jalan ya kan, katakan di tempat yang sepi, terus kita lihat ada tubuh ya kan tergeletak, atau 2-3 tubuh tergeletak ya kan, terus berdarah-darah gitu dan barang mereka berceceran. Masa kita kemudian diam, cuek, oke. Lanjut pulang tanpa melakukan apa-apa ya kan. Kita tentunya wajib panggil polisi ya kan, langsung laporkan bahwa ini ada potensi tindakan jahat ya kan. Karena kalau dibiarkan itu bisa membahayakan warga yang lain ya. Namun saya kira Pak Presiden dan pimpinan DPR ya memberikan sebuah momentum ya untuk tutup satu babak dan membuka babak baru ya. Jadi ini melaporkan hakim ke atasannya yaitu Mahkamah Agung dan ke pengawasnya Komisi Yudisial, melaporkan BPKP kepada Ombudsman. Ini udah langkah terakhir dalam proses hukum. Setelah ini saya juga pengen banget move on ya. Dan banyak hal lain yang mungkin lebih penting dan bahkan lebih genting ya yang perlu kita urus ya, perlu kita kerjakan. Ini mungkin sudah cukup ya. Tapi saya jamin saya tetap setia di garis rakyat ya, di garis kebenaran dan memperjuangkan kebenaran keadilan ya. Saya tidak akan diam ya, ini bukan sebuah pembungkaman ya. Saya tidak akan bungkam gitu ya. Nah, upaya untuk melaporkan hakim ke KZ, ke MA ya, kemudian ke Ombudsman tadi itu, apakah ini juga untuk Pak Tom ingin mengetahui siapa sebenarnya di balik ya Pak Tom ini kok dijebloskan ke kasus hukum ini gitu. Atau nggak akan terjadi? Semua pasti akan terungkap pada saatnya, ya, pada waktunya yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Feeling saya itu kita serahkan kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Yang menjadi penting saat ini ya adalah
apa yang terjadi secara internal di dalam peradilan, ya, antara hakim-hakim dengan atasannya, ya, apakah mereka benar-benar diberikan ruang untuk memutuskan secara independen, apakah ada intervensi, apakah ada tekanan, ya, apa sebetulnya yang membuat mereka menerbitkan putusan seperti itu, ya kan? Apakah ada yang intervensi, ya kan? Demikian juga BPKP, ya. Kesian sekali saksi atau ahli dari BPKP yang dihadirkan dalam sidang saya itu babak belur, ya kan? Saking banyaknya kejanggalan, kekacauan dalam audit, dan dia ditugaskan oleh atasan, ya kan? Seorang perempuan masih muda, ya, sangat cerdas, kelihatan banget saat saya eksaminasi silangnya, saya periksa dia langsung dalam sidang, kelihatan dia cerdas banget, ya. Dan saya kesian banget sama dia, ya, karena hancur lebur, ya, dia nggak bisa menjawab, begitu banyak kejanggalan kan. Maka saya minta untuk dia jangan dibully, ya kan, di media sosial, ya. Dia memang dijorokin sama atasan kayaknya. Mau tidak mau terpaksa bisa jadi ya. Karena sebenarnya yang di berkas saya bukan dia, ya, ada lagi pria, ya, sama juniornya, bahkan lebih junior, yang sudah babak belur di sidang sesama tersangka perkara saya, yaitu direksi BUMN yang ditunjuk oleh Pak Gobel, Purini Sumarno, dan saya, ya, PT PPI. Dan di situ saksi atau ahli dari BPKP itu, yang pria muda itu, udah hancur lebur, ya kan. Nah, setelah itu dia menolak untuk hadir di sidang saya. Ya, dia cuti sakit mulu. Nah, sampai sidang saya tertunda sekali, 2 kali, karena saksi dari BPKP, ahli dari BPKP, cuti sakit mulu. Akhirnya yang ditugaskan ketua timnya, ya, perempuan muda ini. Tapi ini hemat saya layak untuk dibongkar, ya. Apa yang terjadi, karena kesian merekanya, kesian. Betul. Ini sekali lagi mungkin pendukung saya bertanya-tanya atau kecewa mendengar saya bilang ini, kesian hakimnya juga, mungkin, ya, mungkin ada apa? Belum tentu hakim itu semuanya satu suara. Meskipun memang tidak ada yang menerbitkan namanya dissenting opinion, ya, jadi tidak ada yang tidak ada dissenting opinion. Jadi secara resmi, secara hukum dan teknis, mereka semuanya satu suara, ya. Tapi belum tentu bahwa dalam hati mereka semuanya satu suara, ya kan? Apakah ada saling tekanan, ya kan? Atau tekanan dari atas atau dari mana? Apakah ada intervensi, itu saja, ya. Jadi ini bukan hanya, apalagi buat saya, ya. Saya udah bebas, saya udah mendapatkan apa yang kami inginkan, kebebasan, ya kan? Ini demi sistem, ya, supaya warning kepada pelaku atau penegak hukum selanjutnya, ya, hati-hati, ya, jangan main-main, ya, karena ini bisa bumerang dan bisa berbalik, ya, dan membawa konsekuensi yang sangat buruk, gitu, ya. Nah, ini kan hanya aktor-aktor nih sebetulnya, ya kan, sebetulnya ada dalang di belakang itu sebetulnya kan ada, ya. Tapi Pak Tom sudah tahu atau sudah merasa belum nih, ini dalang ini ternyata adalah ini, gitu. Itu merasa nggak Pak Tom? Sudah tahu? Pasti ada yang mendorong, ya, pasti ada yang menginisiasi dan mendorong. Sekali lagi, feeling saya tidak kondusif, tidak produktif kalau itu saya mengkomentari, ya. Itu sebaiknya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa untuk diungkapkan dan ditagih keadilannya pada saat yang tepat, ya, pada waktunya, gitu. Kalaupun nanti ada Pak Tom, ya, jelas, ya kan, termasuk aktor-aktor ini. Sebetulnya seberapa tingkat kebencian Pak Tom terhadap mereka? Bisa tanya istri saya, ya, bisa tanya kolega kerja yang sudah lama dengan saya, ya. Saya tuh pertama nggak pernah ada waktu, ya, untuk dendam. Saking sibuknya. Tidak dendam karena sibuk. Selalu harus move on, ya, harus what next, ya, gitu. Udah ini selesai, udah langsung oke, next ini sini kan. Walaupun mereka ini kemudian melakukan sesuatu sehingga Pak Tom mendekam di penjara selama 9 bulan 3 hari, Pak Tom nggak dendam pada dia, ya? Pertama nggak ada waktu, ya, banyak hal penting yang mendesak yang harus saya kerjakan. Kedua,
Saya dari dulu emang orangnya pasrah banget ya. Tidak ada dendam, tidak ada benci gitu Pak Tom ya? Bukan cuek, tapi memang bukan karakter saya gitu ya. Saya juga lucu waktu saya dalam reshuffle kabinet dipindah oleh Pak Presiden Jokowi dari Kementerian Perdagangan ke Badan Penanaman Modal ya, ke BKPM. Kan ada semacam perpisahan dengan jajaran Kementerian Perdagangan, ya, dirjen-dirjen, sekjen, ya kan. Belakangan saya dengar ada dirjen yang bilang ke kolega saya, ya, setahun Pak Tom menjabat di Kementerian Perdagangan sebagai menteri, nggak pernah kita lihat sisi marahnya. Sekalipun nggak pernah mereka ngelihat saya marah-marah atau kehilangan kendali atas emosi gitu ya. Dan moga-moga kalau ditanya ke teman-teman di BKPM yang sekarang kita kenal sebagai Kementerian Investasi, mungkin juga sama. Saya tuh nggak pernah meledak gitu ya, atau bahkan marah aja nggak pernah gitu ya. Jadi Pak Tom ini sebetulnya manusia atau malaikat ini sebenarnya? Jangan-jangan robot. Kalau manusia ada marahnya, ya kan, dendam itu wajar, kadang-kadang gitu, benci gitu loh Pak Tom. Tapi memang dari dulu Pak Tom memang punya karakter seperti begini ya. Itu apa Pak Tom? Yang mendasari itu apa? Selain mungkin kesibukan tadi ya? Teori saya ya, Pak Arifin, karakter kita sebagai manusia ya, itu mungkin 30%, 40% genetik, bawaan ya, dari orang tua, dari kakek nenek, udah genetik ya. Kemudian 30-40% lingkungan, ya, guru, mentor, lingkungan keluarga, sahabat-sahabat, ya, yang membentuk kita ya. Terus mungkin hanya 30% pilihan-pilihan kita. 30% itu pilihan-pilihan kita. Pilihan bertahun-tahun yang lalu, ya, yang mengandung konsekuensi. Ya, itu kan punya konsekuensi bagi karakter kita. Ya, misalnya, apakah kita milih jalan pintas, ya, yang menyimpang atau melanggar, ya, karena lebih gampang, atau kita ambil jalan yang benar tapi lebih berat, lebih sulit, ya, harus lebih rajin, harus lebih keringat, kayak berdarah-darah, ya kan? Nah itu yang membentuk karakter ya, dalam puluhan tahun secara kumulatif ya. Jadi ya, tindakan dan pilihan kita hari ini itu konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita ambil puluhan tahun yang lalu ya, yang secara pelan-pelan, secara kumulatif membentuk karakter kita. Ya. Ya makanya saya juga terhadap orang lain jadi begitu penuh pengertian ya, karena ya emang udah bawaan, emang bawaannya seperti itu. Kedua juga ya lingkungannya harus kita pahami, ya kan, dia latar belakangnya seperti apa, dan tindakan, perkataan, pilihan sesaat itu sudah ditentukan puluhan tahun yang lalu, ya, oleh pilihan-pilihan dia yang kemudian membentuk karakter yang kita lihat sekarang. Katakanlah Pak Tom, nanti dalangnya akhirnya ketahuan ya. Pak Tom tiba-tiba ketemu nih suatu sama orang itu gitu ya. Pak Tom akan tetap menyapa. Oh harus, misalnya gitu. Harus. Saya mau mencoba ya sebisa mungkin membawa suara yang dewasa, ya, senantiasa dewasa dan mendewasakan, ya, dan tidak kerdil, hati kerdil ya, tidak hati kerdil, karena kita punya urusan yang lebih besar, ya, lebih penting daripada nasib seorang individu seperti saya. Ya. Kita harus lebih perhatian kepada hal-hal yang benar-benar penting lah buat komunitas kita, ya, buat keluarga, buat komunitas, buat bangsa. Nah, Pak Tom, polisi sudah ditetapkan ya, dan
saya kira Pak Tom ini karena kasusnya selesai, itu harusnya kan Pak Tom juga hak sebagai warga negara itu juga dipulihkan segala ya. Kalau nggak salah dulu pernah dicekal lah, apain ya. Itu sekarang udah Pak Tom sudah ada kejelasan soal itu. Lagi proses. Lagi diproses. Jadi, pengacara saya, penasihat hukum saya lagi cek ke imigrasi, ya, apakah ada pencekalan yang harus dicabut. Dan lagi cek ke Dukcapil dan lembaga lainnya ya, karena seyogyanya saat ada proses saya ditersangkakan, ya harusnya otomatis tuh ada notifikasi pemberitahuan kepada imigrasi, ya kan, kepada Dukcapil, kepada kepolisian, ya kan, bahwa nanti ditandain kan gitu, ini tersangka atau bahkan sudah terpidana gitu ya. Ya itu tentunya harus diurus secara proaktif, bisa diurus. Jadi Pak Tom ada rencana, misalnya ke luar negeri dalam waktu dekat atau? Belum. Tapi lagi lihat-lihat ya, mana yang penting, mana yang bisa belakangan. Ya artinya kan ke luar negeri kan setelah jelas semuanya ini tadi kan? Betul. Hak Anda gitu ya sebagai warga negara. Betul. Ya. Nah Pak Tom, setelah ini ya mungkin publik juga pengen tahu ya kira-kira apa langkah Pak Tom ke depannya setelah ini. Apakah masih tetap di garis politik misalnya dengan Mas Anies Baswedan atau seperti apa kira-kira, apa yang ada di dalam bayangan Pak Tom? Saya terus satu paket dengan Pak Anies. Ya jelas. Tidak bisa terpisahkan ya untuk saat ini ya. Itu suara nurani saya ya. Suka tidak suka ya. Terasa sekali saya dengan Pak Anies itu seperti yin and yang. Ya. Yin yang. Dan tadi saya sudah sampaikan, saya tegaskan kembali, saya tidak akan diam, tidak akan dibungkam gitu ya. Saya akan terus perjuangkan kebenaran dan keadilan. Ya. Tapi dunia lagi berubah drastis, Pak Arifin. Ya. Waktu presiden kita masih Pak Jokowi, itu presiden Amerika adalah Joseph Biden. Ya. Saat ini, presiden Amerika adalah Donald Trump. Ya, itu saja sudah merubah dunia dengan sangat drastis. Ya. Jadi, pendekatan kita juga harus menyesuaikan. Ya kan? Saya merasa yang bisa saya sumbangkan ya itu adalah suara-suara yang profesional, ya, yang teknokratis, yang logis, berdasarkan logika dan akal sehat, ya, dilandaskan pada data, fakta, realita, ya, dengan suasana yang kondusif dan konstruktif, ya. Tapi saya terus setia ya di garis pendukung saya ya dan di garis kepentingan publik ya masyarakat, bukan di garis para elit, dan saya sekarang saatnya saya mendengar ya, saya perlu buka telinga lebar-lebar kepada semua pemangku kepentingan, karena 9 bulan saya ngoceh terus kan soal perkara, soal fakta persidangan dan sebagainya ya. Memang tuntutan untuk diwawancara, untuk hadir di media, podcast sebagainya banyak banget dan akan saya layani. Tapi saya juga lagi sibuk mendengar ya, berbagai masukan, usulan. Tapi memang terasa sekali garis tangan saya ya, nasib saya adalah untuk sekarang berjuang di sektor politik, ya dan terus berjuang di sektor kebijakan, ya policy. Ya sekali lagi kalau orang yang diberkahi dengan begitu banyak privilege ya dari saya lahir ya kan. Dan dengan support system ya yang begitu luar biasa. Kalau saya aja tidak mau atau bilang tidak sanggup untuk berjuang demi rakyat, demi kemajuan negara kita, siapa lagi yang bisa diharapkan ya kan? Jadi itu
logika sederhana saja. Jadi ada yang menyampaikan isu ya bahwa Mas Anies ini akan bikin partai politik. Kalau misalnya Mas Anies bikin partai politik, Pak Tom mendukung atau seperti apa kira-kira? Lucunya ya, Pak Arifin, saya ini kan latar belakang teknokrat ya, merumuskan kebijakan dan sebagainya. Sorry, Pak Tom itu background-nya itu apa sebetulnya? Kalau nggak salah planologi ya? Betul, jadi S1 saya sebenarnya di bidang desain kota. Waktu itu di Harvard itu Pak? Di Harvard. Kemudian karir saya selalu di bidang keuangan, dan perbankan, terutama investment banking ya, investasi, keuangan investasi. Jadi saya latar belakang profesional, kemudian sebagai teknokrat, ya kan. Jadi saya merasa di dalam perpolitikan saya ini masih kayak anak SD, ya kan. Sementara Pak Anies sudah profesor. Sudah ya. profesor. Iya, jadi hal-hal seperti itu saya kira beliau lebih ahli ya, dan saya akan mengikuti arahan beliau. Tapi Pak Tom, walaupun masih SD istilahnya, tapi Pak Tom sudah berani bicara di mobil komando, ya kan, dan sudah mengalami kasus hukum. Itu udah luar biasa Pak Tom, sebagai politisi ya. Ada yang bercanda, wah Tom ini istilahnya crash course, ya kan, kereta ekspres, baru juga SD apa namanya Pak Tom, SD percepatan ini ya kan. Baru mulai aktif di politik udah langsung berorasi depan demonstran depan DPR, langsung dikasuskan dan dipenjara jadi tahanan politik, dan langsung dibebaskan, ya kan, melalui abolisi. Ya saya hanya bisa bersyukur, termasuk kepada teman-teman media dan segenap pendukung ya. Dan balik lagi Pak Arifin, saya merasa ya kalau saya dari keluarga yang cukup berada, ya kawin dengan istri yang dari keluarga yang mohon maaf, cukup berada juga, ya sangat berada. Terus ya wajar kalau saya tuh ke Harvard, ya jadi bankir. Itu wajar, itu nggak ada apa-apanya gitu. Yang hebat itu sebenarnya warga kita, ya yang seringkali tidak punya apa-apa, kecuali kepercayaan, keyakinan, ya etika kerja, karakter yang baik, ya, yang berhasil untuk bertahan dan berhasil membangun sebuah kehidupan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan terus membangun sebuah kemajuan ya, bagi keluarganya, bagi dirinya. Nah itu baru hebat. Ya, kalau saya mah, aduh, ya dengan segala privilege yang saya miliki, diberkahi, sebenarnya sih wajar-wajar aja gitu. Pak Tom, ini abolisi ini kan salah satu kalau dilihat dari pernyataan dari Menteri Hukum ya, bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk persatuan, rekonsiliasi. Karena Pak Presiden Prabowo menginginkan ini. Ini Pak Tom kira-kira setuju nggak dengan upaya rekonsiliasi, persatuan gitu? Ini tentunya pertanyaan yang kompleks ya, Pak Arifin, yang saya juga masih mempelajari keadaan, kondisi, prediksi ke depannya ya, dan masih dalam proses merumuskan. Tapi balik ke yang hal-hal mendasar ya. Secara etika, ya, kadang-kadang ada seseorang dalam hal ini kepala negara, ya, menginisiasi sebuah tindakan yang berniat baik. Secara etika, ya, sulit sekali untuk membalasnya dengan tindakan etika buruk. Itu hal sederhana, hal mendasar, ya kan? Jadi sesuatu yang diinisiasi, ya diberlakukan dengan itikat baik, ya, seyogyanya juga dibalas dengan itikat baik. Ya, itu dulu, ya. Baru kita pikir yang lain-lain. Jadi kok rasanya sangat tidak benar, ya, secara etika ya, kalau kita tidak menanggapinya, ya, dan juga membalasnya dengan itikat serupa. Dan hemat saya, Pak Presiden dan timnya, ya, menteri terkait dan pimpinan DPR ini membuka sebuah ruang. Sekarang tinggal kita semua, bagaimana kita memanfaatkan ruang yang dibuka ini.
ya, momentum yang berpotensi positif. Ya, semua kalangan bukannya saya mau menggurui atau maksa atau gimana, tapi seyogyanya mungkin ya, sebaiknya kita semua berenung. Ini kebetulan juga bulan kemerdekaan, ya, saat yang baik untuk kita berkaca, ya, bercermin. Oke, now what next? Ya, saya bisa sampaikan kita sedang dan akan menghadapi banyak tantangan secara geopolitik, secara geoekonomi, secara makroekonomi. Jadi bagaimana keseimbangan, ya, antara berbagai pendekatan yang sangat kritis, yang berapi-api, dan atau yang sangat teknokratis, ya, sangat dingin. Ya, kita harus mencari keseimbangan itu secara bersama-sama, ya. Tapi yang saya bisa sumbangkan pada saat ini adalah suara yang profesional, teknokratis, logis, ya, waras, dan dengan kepala dingin, ya, dan semoga profesional. Ya, kalau memang tadi itu ada rekonsiliasi dan Pak Tom juga saya kira tadi merespon positif ya terhadap itu, apalagi dibuka kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang positif ya, dan Pak Tom juga ingin menyumbangkan kepada bangsa dan negara kaitannya dengan profesionalitas dan lain-lain. Ya, misalnya nih Pak Tom, ya tiba-tiba nih ya Presiden Prabowo meminta Bapak gabung di kabinet. Nah, apa yang kira-kira respon Anda? Hemat saya saat ini masih jauh terlalu dini untuk berandai-andai. Feeling saya itu kok jauh banget ya, jauh banget dari realita atau jauh banget dari realistis. Jadi berkontribusi itu kan juga tidak harus dari dalam kabinet, ya kan? Bisa dari luar, bisa dari samping, bisa dari mana saja. Ini juga lucu Pak Arifin, karena saya itu sangat perencanaan. Ya. Isi saya itu sangat spontan, ya, dan sangat mempasrahkan kepada Tuhan Allah, gitu ya. Nah, saya juga belajar ya, kita tidak harus semuanya udah direncanakan, semuanya ada tujuan target oriented ya, jadi goal oriented. Oh, pokoknya target kita ini harus dicapai gitu ya. Seringkali ya di tengah jalan ada sesuatu yang berubah. Kita fokus dulu ke dalam. Ya, kita pastikan karakter yang baik, kita pastikan pikiran kita jernih, ya, kita pastikan emosi kita stabil, ya kan. Terus kita pastikan apa yang jadi tanggung jawab kita sehari-hari kita jalankan, ya kan. Nanti seringkali jalan yang benar itu hadir dengan sendirinya, ya, otomatis gitu. Jadi tidak harus kita cecer gitu ya, tidak harus kita pasang target ini ya sebelum tanggal segini gitu ya. Ya, dan terus terang masih mencerna banyak pelajaran, banyak ilmu yang saya dapat dalam 9-10 bulan terakhir ya. Ya. Baik Pak Tom, ini tidak terasa kita udah berbincang hampir 2 jam jangan-jangan ya. Ini merupakan edisi Info A1 terlama. Ya, durasi terlama Pak Tom selama ini. Jadi wah, makasih banget. Terima kasih ya Pak Tom sudah hadir di sini dan berbagi cerita ya. Terima kasih Pak Arifin. Ya, dan saya harap Pak Tom juga sukses di kemudian hari, karena saya kira move on, saya kira ini sangat penting Pak Tom, dibutuhkan oleh masyarakat dan juga bangsa dan negara ya, kontribusinya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan nanti ke depannya Pak Tom. Selamat berjuang Pak Tom tetap ya untuk fokus pada masyarakat, pada keadilan, ya, pada kesejahteraan dan lain-lain. Sama-sama Pak Arifin. Pecinta Info A1, ya, saya kira ini sangat menarik perbincangan dengan Pak Tom, ya, dan saya kira nanti kita terus tunggu ya edisi-edisi Info A1 setelah ini. Sampai jumpa.